Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 123. Sebuah fenomena di komunitas piano global. Semua orang di restoran barat itu mengarahkan pandangan mereka pada Lintang sekarang. Mereka benar-benar tercengang. Karena nada itu sungguh luar biasa. Terdapat kebingungan dan ketidakpercayaan di wajah semua orang. Mereka memandang Lintang seolah-olah dia adalah orang asing. Rupanya, mereka tak sendirian. Liana dan orang tuanya termasuk yang paling heran. Pikiran keluarga tiga orang itu benar-benar kosong. Jadi, Li Lintang tahu tentang musik piano. Siswanto menelan ludah dan merasa bahwa menantunya telah membalikkan pandangan dunianya. Setelah hidup bersama selama 3 tahun. Pria yang bahkan belum pernah menyenandungkan lagu sebelumnya ini sebenarnya bisa memberikan saran tentang cara menyempurnakan piano klasik seperti Cinta untuk Lintang. Kejadian ini benar-benar aneh. Sementara itu, mata indah Liana dipenuhi dengan keterkejutan murni. Dia telah berpikir bahwa Lintang membual sampai dia mendengar lagu piano yang halus itu. Prestasi Lintang membuatnya kagum sekarang. Bagaimana bisa orang ini duduk di meja yang sama? Kelopak mata Andi dan adiknya berkedut tanpa henti dan wajah mereka menunjukkan ekspresi mengerikan. Plak, plak, plak. Gemuruh tepuk tangan terdengar di seluruh restoran barat itu setelah keheningan singkat. Orang-orang tak bertepuk tangan untuk Yunita Monika tetapi Lintang. Kau sangat hebat, Nak. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berhasil menyempurnakan karya klasik hanya dalam beberapa kata. Bagaimana kau melakukannya, Nak? Ya Tuhan, karya ini menjadi karya legendaris setelah saranmu. Pujian terus menghujaninya. Hinaan dan perasaan jijik di mata sebagian besar pengunjung telah lenyap, tergantikan oleh kekaguman dan kebingungan. Keheranan tak hanya datang dari orang banyak. Di depan mata semua orang, Yunita Monika telah meninggalkan piano dan berjalan menuju Lintang sekarang. Wajahnya yang halus memerah karena kegembiraan. Berdiri di hadapan Lintang. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan antusias. Pak, tentang kekasaran saya barusan. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda. Saya akui bahwa saran Anda telah membuat Cinta untuk Lintang menjadi lebih sempurna. Terima kasih. Semua orang di sana tercengang melihat Yunita Monika meminta maaf. Dan kemudian mengucapkan terima kasih. Adegan ini membuat semua orang di sekitar mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya. Mereka yakin bahwa video ini akan menyebabkan kegemparan di internet setelah diunggah. Bagaimanapun, Yunita Monika merupakan pianis terkenal dan penggemar fanatik Devano Lintang yang terkenal. Sulit dipercaya bahwa orang yang lewat seperti Lintang dapat menyempurnakan karya klasik Devano Lintang menjadi karya legendaris. Mengenai perekaman orang banyak, Yunita Monika tak keberatan sama sekali. Dia menetapkan pandangannya yang penuh gairah pada Lintang sekarang. Ada rasa ingin tahu dan kegembiraan yang membara di matanya saat dia berkata, Pak, jika saya berani, bisakah Anda menyetujui permintaan saya? Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Kemudian, mereka mulai gugup dan bersemangat setelah menebak apa yang akan terjadi. Katakan saja, Lintang menyeringai. Tak ada tanda-tanda arogansi yang terlihat di wajah Lintang bahkan setelah keberhasilannya dalam menyempurnakan piano klasik. Bagaimanapun, dia adalah komposer dari karya piano ini. Oleh karena itu, ia merasa sangat masuk akal untuk menyempurnakan karyanya sendiri. Ini masalahnya. Merasa malu. Yunita Monika menggigit bibirnya dan menguatkan dirinya untuk mengatakannya dengan keras. Saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak saran tentang cara memperbaiki nada piano lainnya. Jika Anda bersedia membantu, saya yakin Devano Lintang dan seluruh penggemarnya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Menyempurnakan lagu piano lainnya. Semua orang di sana sekali lagi menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa itu akan menjadi momen bersejarah jika Lintang mampu menyempurnakan karya piano lainnya. Liana sangat jelas tentang ini. Pada saat ini, dia menatap Lintang dengan penuh harap dan semangat. Bahkan terdapat ekspresi memohon di wajahnya saat dia meminta, Lintang, setujui saja permintaannya. Hampir semua orang di restoran barat itu memperhatikan Lintang sekarang. Mereka mengharapkan dan menantikannya menciptakan lebih banyak keajaiban.
Merasakan intensitas dari tatapan semua orang, Lintang hanya bisa mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Baiklah kalau begitu." Yunita Monica, Liana, dan semua orang di sekitarnya menjadi liar dengan kegembiraan atas jawabannya yang sederhana. Kemudian, Yunita Monica berjalan dengan cepat untuk kembali ke panggung dan duduk di depan piano lagi. Dia mulai memainkan karya Devano Lintang yang lain, Jerami dalam Keputusasaan, Bepergian Solo, dan Kerinduan Karibia. Lagu piano Devano Lintang yang menakjubkan dimainkan satu demi satu di restoran barat itu. Ketika setiap bagian berakhir, semua orang memandang Lintang dan mendengarkan dengan penuh perhatian atas nasihat profesionalnya. Kemudian, Yunita Monica akan membuat perubahan rincin pada komposisi musik sesuai dengan sarannya. Hasilnya sangat mengejutkan. Saat lagu-lagu musik yang halus itu dimainkan, semua orang tercengang seolah-olah gelombang besar keheranan menerjang hati mereka. Itu karena setiap lagu piano itu berubah menjadi simfoni yang menggetarkan jiwa setelah penyesuaian. Lagu-lagu halus ini tampaknya telah melampaui makna musik itu sendiri dan mencapai tingkat yang mampu menembus jiwa seseorang. Seiring dengan penyempurnaan lagu piano ini, semua orang memandang Lintang dengan obsesi dan pemujaan. Di mata mereka, keterampilan piano Lintang setara dengan Devano Lintang sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah membawa setiap karya klasik Devano Lintang ke tingkat yang lebih tinggi? Sementara itu, ada seorang pemuda berkacamata bernama Bowo. Tobing di antara para pengunjung. Dia merupakan penggemar piano berpengalaman dan penggemar berat di klub penggemar Devano Lintang. Sebelumnya, ketika Lintang membual tentang menyempurnakan cinta untuk Lintang, Bowo merekam adegan itu dengan sikap menganggapnya sebagai lelucon. Namun, dia tercengang ketika selesai merekamnya. Itu bagus. Menjadi penggemar berat yang telah mendengarkan cinta untuk Lintang berkali-kali, dia yakin bahwa versi halus ini adalah bagian piano terbaik yang pernah dia dengar. Tidak mungkin. Aku akan menaruh ini di Twitter dan membiarkan semua orang di klub penggemar Devano Lintang mendengarkan versi legendaris ini. Seketika, Bowo memposting pembaruan status di akun Twitternya. Mengejutkan. Seorang jenius telah muncul di kota Jakarta dan menyempurnakan cinta untuk Lintang, Devano Lintang. Hasilnya luar biasa. Kemudian Bowo memposting klip Yunita Monica yang memainkan versi yang disempurnakan ke Twitter. Namun, ia tak menyadari ledakan notifikasi akan membanjiri akun Twitternya hanya dalam setengah jam setelah dia memposting versi cinta untuk Lintang itu. Klip itu dilihat jutaan kali dan bahkan di-retweet lebih dari 300.000 kali. Bagian komentar di bawah menjadi gila. Ya Tuhan, siapa orang yang membuat ulang cinta untuk Lintang? Meskipun melodinya sebagian besar tidak berubah, sekarang kedengarannya benar-benar menakjubkan. Ini tak bisa dipercaya. Aku yakin keterampilan piano dari orang di balik ini sebaik Devano Lintang. Kota Jakarta. Bukankah itu cuma sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur? Bagaimana bisa ada orang jenius seperti itu di daerah itu? Postingan itu mengumpulkan banyak perhatian di Twitter dalam sekejap. Klip "Cinta untuk Lintang" yang disempurnakan oleh Lintang menyebar seperti api di situs media sosial. Khususnya, hal itu menyebabkan kegemparan di antara anggota klub penggemar Devano Lintang dari seluruh dunia.